Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono dengan NIM 20141101137, kelas PBS 4A, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Muzalifah SPDI MSI. Tugas yang akan saya buat yaitu membuat video presentasi mengenai konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah dan kafalah serta aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Adapun sub pembahasan yang akan dipaparkan yaitu sebagai berikut. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. A. Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut bahasa, arti kata fatwa adalah jawaban atau respon atas suatu peristiwa dengan menyampaikan jawaban yang tegas terhadap segala hal yang dihadapi oleh warga. Berdasarkan syariat, pengertian fatwa ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang ditanyakan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu, serta penjelasan itu merujuk pada dua kepentingan, yakni kepentingan langsung atau masyarakat banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan seperangkat aturan dalam kehidupan masyarakat yang tidak mengikat dan tanpa paksaan hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi peraturan fatwa tersebut. Selanjutnya, B. Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah. Yang pertama, pengertian wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa. Di antaranya adalah perlindungan atau al-hifz, penyerahan atau at-tafwid, atau memberikan kuasa. Wakalah sendiri terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10/DSN MUI /4/2000. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-muwakil kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Yang kedua, dasar hukum wakalah. Dasar hukum dari wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah. Wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan, atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya. Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad kontrak perjanjian transaksi yang dapat digantikan oleh orang lain untuk melakukannya adalah diperbolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Di dalam Al-Quran, wakalah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19 dan Quran surah An-Nisa surat ke-4 ayat ke-35. Nah, ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi.
ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi, dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Kemudian, di dalam hadis, salah satu hadis yang menjadi dasar hukum wakalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain yang kemudian dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah. Kemudian di dalam ijma, para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Mereka mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Yang ketiga, rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah. Menurut Hanafiyah, rukun wakalah yaitu sigat, ijab, dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wakalah yaitu muwakil atau orang yang mewakilkan, muwakal atau wakil, muwakal fih atau perbuatan yang diwakilkan, sigat, ijab, dan qabul. Kemudian syarat wakalah. Yang pertama, muwakil, yaitu orang yang mewakilkan harus orang yang dibolehkan melakukan sendiri perbuatannya yang diwakilkannya pada orang. Yang kedua, muwakal, yaitu harus orang yang cakap hukum secara fikih, yakni balik dan berakal, dan harus mengetahui tugas atau perkara yang diwakilkan padanya. Yang ketiga, muwakal fih, yaitu perkara yang diwakilkan bukan meminta hutang, dan perkara yang diwakilkan juga bukan hukum had yang disyaratkan pengaduan seperti had zina. Dan yang keempat, sigat, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum. Selanjutnya, C. Konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang kafalah. Yang pertama, pengertian kafalah. Al-kafalah adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ada pengertian lain mengenai kafalah, yang berarti mengalihkan sebuah tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Kafalah sendiri terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN MUI/4/2000. Al-kafalah menurut bahasa berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Menurut syariah, kafalah adalah suatu penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan orang utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, maupun pekerjaan. Kafalah dapat terlaksana apabila terdapat pihak penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya dan tanggungan. Yang kedua, dasar hukum kafalah. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya beban berat harus dihilangkan. Dasar hukum kafalah diperbolehkan karena telah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf surat ke-12 ayat ke-66, yang artinya Yakub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." Kemudian di dalam hadis, salah satu hadis yang menjadi dasar hukum kafalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau sholat mayit pada mayit yang masih punya hutang. Maka berkata Abu Qatadah, "Sholatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya." Kemudian Nabi menyolatinya. Kemudian di dalam ijma, para ulama sepakat dengan bolehnya kafalah karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat, dan agar pihak yang berpiutang tidak dirugikan dengan ketidakmampuan orang yang berutang. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Perlu diketahui, kafalah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas mempunyai nilai ibadah yang berbuah pahala. Yang ketiga, rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah. Yang pertama, sigat kafalah atau ijab kabul adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktik kafalah. Yang kedua, maqful bih atau objek tanggungan adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan. Yang ketiga, kafil atau penjamin atau penanggung adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang atau uang si piutang. Yang keempat, maqful anhu atau tertanggung adalah pihak atau orang yang berpiutang. Dan yang kelima, maqful lahu atau penerima tanggungan adalah pihak orang yang berutang. Kemudian syarat-syarat kafalah. Yang pertama, sigat, diekspresikan secara konkret dan jelas. Yang kedua, maqful bih atau objek tanggungan, bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan secara syar'i. Yang ketiga, kafil, seorang yang berjiwa filantropi atau suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang keempat, maqful anhu, ada kemampuan untuk menerima objek tanggungan baik atas dirinya atau yang mewakilinya. Maqful anhu harus dikenal baik oleh kafil. Dan yang kelima, maqful lahu, juga harus dikenal dengan baik oleh kafil. Selanjutnya, D. Aplikasi wakalah dan kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, aplikasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah. Beberapa aplikasi wakalah dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut. Yang A, investasi untuk reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam kegiatan investasi untuk reksadana syariah, antara pemodal dengan manajer investasi digunakan akad wakalah. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dalam dana kolektif tersebut. Manajer investasi berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas presentasi tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah. Yang B, perbankan syariah. Implementasi akad wakalah dalam perbankan syariah biasanya digunakan sebagai akad dalam menerbitkan letter of credit atau LC impor atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yang C, asuransi syariah. Implementasi akad wakalah dalam asuransi diantaranya adalah wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan,
maupun non-tabungan. Yang kedua, aplikasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. Kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil dan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau maf'ul alaih. Dalam hal ini, bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia, ada beberapa penerapan konsep kafalah. Pertama, kafalah bi al-nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Kedua, kafalah bi al-taslim. Jenis kafalah ini bisa dilakukan untuk menjamin pengembalian barang yang disewa ada waktu masa sewa berakhir. Dan ketiga, kafalah al-munjazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu dan untuk jangka waktu dan untuk kepentingan ataupun tujuan tertentu. Produk al-kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Baiklah, demikian video yang dapat saya buat terkait konsep Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah dan kafalah serta aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah pada mata kuliah Fatwa Bisnis Syariah. Apabila dalam pembuatan video ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.